warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gina Bedika Putri, stam UG 701-20669 dari kelas C mata kuliah Kimia Medisinal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai farmakodinamik, farmakokinetika, dan juga biotransformasi dari salah satu golongan obat antiinflamasi yaitu meloxicam. Meloxicam merupakan salah satu turunan dari oxycam. Ini memiliki aktivitas analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Nah, obat ini digunakan untuk meredakan nyeri dan peradangan termasuk radang sendi. Biasanya digunakan pada penderita rheumatoid arthritis atau osteoartritis. Jadi, dia ini termasuk obat jangka panjang yang tersedia hanya dengan resep saja dan dalam terapi artritis kronis. Meloxicam sendiri merupakan salah satu golongan NSAID, yaitu non-selective anti-inflammasi drugs. Nah, untuk dosisnya sendiri itu disesuaikan dan tergantung pada sediaan obat serta kondisi usia dan berat badan dari pasien. Biasanya untuk dewasa itu dosisnya 7,5 sampai 5 per hari, sedangkan untuk lansia dan anak yang berat lebih dari 60 kg atau sama dengan 60 kg itu 7,5 mg per hari. Untuk mekanisme kerja dari meloxicam sendiri, dia ini secara selektif menghambat CHOX cyclookinase 2, di mana CHOX ini menghasilkan penurunan konversi asam arachidonat menjadi prekursor prostaglandin. Nah, penurunan sintetis prostaglandin ini yang dihasilkan yang bertanggung jawab atas efek terapeutik meloxicam. Untuk struktur dari meloxicam sendiri bisa dilihat pada gambar. Berat molekul dari meloxicam itu 351,4 gram per mol. Rumus strukturnya itu C14H13N3O4S2. Untuk penjelasan strukturnya sendiri, jadi meloxicam ini adalah benzotiazid, yaitu piroxicam di mana gugus piridin 2-il digantikan oleh gugus 5-metil 1,3-tiazol 2-il. Nah, obat antiinflamasi non-steroid inhibitor selektif CHOX2 digunakan terutama untuk pengelolaan rheumatoid arthritis. Ini memiliki peran sebagai obat antiinflamasi non-steroid, obat anti-reumatik, penghambat siklooksigenase 2, dan analgesik. Ini adalah benzotiazid, amida, asam monokarboksilat, dan anggota 1,3-tiazol. Untuk bentuk dari zat aktif meloxicam sendiri itu padat berwarna kuning pastel, kristal dari etilen klorida. Untuk kelarutannya itu sangat sedikit larut dalam metanol, praktik tidak larut dalam air, dengan kelarutan yang lebih tinggi diamati dalam asam dan basa kuat. Untuk penyimpanan dari obat meloxicam sendiri, untuk bentuk sediaan oral itu disimpan di bawah 30 derajat Celcius, lindungi dari kelembapan. Dan untuk bentuk sediaan injeksi, yaitu disimpan antara 4-30 derajat Celcius, jangan sampai membeku, dan lindungi dari cahaya. Selanjutnya adalah farmakokinetik dari obat meloxicam. Untuk yang pertama itu absorpsi. Kapsul oral bioavailabilitas absolut setelah dosis adalah 89% dalam studi farmakokinetik. Konsentrasi maksimum dicapai itu 5-6 jam setelah pemberian dosis tunggal yang diberikan setelah makan pada hari itu. Konsentrasi maks berlipat ganda ketika obat diberikan dalam keadaan berpuasa. Meskipun demikian, meloxicam dapat dikonsumsi tanpa memperhatikan makanan, tidak seperti banyak NSAID lainnya. Untuk waktu paruh dari meloxicam sekitar 20 jam, yang jauh lebih lama daripada kebanyakan NSAID lainnya. Oleh karena itu dapat diberikan dosis tanpa perlu formulasi pelepasan lepas lambat. Untuk volume distribusi meloxicam sendiri itu adalah 10-15 liter. Karena ikatannya yang tinggi dengan albumin, kemungkinan akan didistribusikan di jaringan dengan perfusi tinggi, seperti di hati dan ginjal. Selanjutnya adalah metabolisme. Meloxicam hampir sepenuhnya di metabolisme. CYP2C9 adalah enzim utama yang bertanggung jawab untuk metabolisme meloxicam dengan sedikit kontribusi dari CYP3-4. Meloxicam memiliki 4 metabolit utama tanpa aktivitas yang ditentukan. Sekitar 60% dari dosis yang tertelan di metabolisme menjadi 5-karboksi meloxicam dari oksidasi enzim sitokrom hati.
dari metabolit perantara 5-hidroksimeloxicam. Dua metabolit lain kemungkinan diproduksi melalui peroksidasi. Meloxicam mengalami eliminasi fase pertama yang intensif dan tidak ada turunan terkonjugasi yang telah diidentifikasi. Metabolisme meloxicam terutama dimediasi oleh CYP452C, kemungkinan besar pada isoenzim 2C9. 15. Metabolis utama dibentuk oleh oksidasi gugus metil dari gugus tiazol yang tidak memiliki aktivitas metabolisme. Untuk ekskresi dari meloxicam itu melalui urin, terutama sebagai metabolit tidak aktif kurang dari 1% sebagai meloxicam, dan sebagai feses terutama sebagai metabolit tidak aktif kurang dari 5% sebagai meloxicam. Terakhir adalah biotransformasi dari obat meloxicam. Jadi biotransformasi meloxicam mengalami biotransformasi hati yang luas. 4 metabolit meloxicam yang berbeda diidentifikasi dalam urin yang semuanya tidak aktif secara farmakodinamik. Metabolit utama 5-karbosimeloxicam, 60% dari dosis, dibentuk oleh oksidasi metabolit menengah 5-hidroksimetilmeloxicam yang juga diekspresikan ke tingkat yang lebih rendah sekitar 9% dari dosis. Seperti enzat lainnya, penggunaan meloxicam dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan ginjal atau kardiovaskular kejadian kardiovaskular trombotik. Catatan tentang efek gastrointestinal sendiri dikarenakan meloxicam secara khusus menghambat COX-2 diperkirakan menyebabkan iritasi gastrointestinal yang lebih sedikit dibandingkan dengan enzat lainnya. Demikianlah penjelasan saya mengenai farmakodinamik, farmakokinetik, dan biotransformasi dari salah satu golongan antiinflamasi yaitu meloxicam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.